Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa, yaitu tentang seorang atau keluarga miskin. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada sepasang suami istri yang hidup dengan penuh kemiskinan, namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Suatu ketika tatkala mereka beristirahat, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala?" Lalu sang suami menjawab, "Ya, benar." Sang istri berkata lagi, "Kenapa kita tidak pergi saja kepadanya untuk mengadukan kondisi kita yang penuh dengan kemiskinan dan memintanya agar ia berbicara kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya, agar dia menganugerahkan kepada kita kekayaan." Akhirnya mereka mengadukan kemiskinan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan keadaan keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, tetapi kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun, dan setelah 1 tahun akan aku kembalikan mereka menjadi orang yang miskin." Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah telah mengabulkan permohonan mereka dengan syarat kekayaan itu hanya 1 tahun lamanya. Mereka menerima kabar tersebut dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Beberapa hari kemudian datanglah rizki yang melimpah dari jalan yang tak diketahui dari mana arahnya, dan mereka pun menjadi orang terkaya pada saat itu. Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang berlimpah. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, selama setahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim. Mumpung kita masih punya kesempatan, karena setelah setahun kita akan kembali menjadi miskin." Sang suami menjawab, "Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya." Kemudian mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dan membangun tempat-tempat singgah para musafir, serta menyediakan makan gratis bagi orang yang membutuhkan. Setelah 1 tahun berlalu, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan, sampai mereka lupa bahwasanya sudah setahun lebih mereka menjadi orang kaya, dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang yang miskin. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan seperti semula." Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rizki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rizki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Wahai Musa, aku sangat malu jikalau ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemurah daripadaku." Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Maha suci engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu." Wahai saudara-saudariku, kesimpulannya, yang pertama, di zaman Nabi Musa ada orang miskin yang sabar dan tidak pernah putus asa, sehingga dia mendatangi Nabi Musa untuk minta didoakan.
di zaman ini pun bisa kita lakukan. Kita datangi para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ustadz, kiai, ulama, habaib. Kita datangi mereka dan mintalah kepada mereka agar mereka mendoakan kita. Yang kedua, datanglah ke taman-taman surga Allah, yaitu majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat, dan majlis-majlis yang menyebut kalimat Allah, yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, kita terus berusaha, jangan pernah menyerah, karena sesungguhnya kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan. Ketika kita belum lahir sudah ditentukan rezeki kita, lahir kita, kematian kita, bahkan kita akan ditentukan baik buruk kita. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.